Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangmulia dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan guru SD Negeri 1 Karangmulia. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat-Nya, berkat karunia-Nya, kita bisa berkumpul di dalam acara penyampaian modul 1.4 ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam, marilah kita curah limpahkan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita umatnya. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Adapun acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangmulia, yang ketiga inti, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangmulia. Kepada Ibu Heni Rosmiati SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan rasa syukur mari kita panjatkan kepada Yang Maha Gopur yang tadi intinya beliau curahkan rahmat taufik dan hidayahnya yang begitu besar, kapnya kudrat irodat darinya. Alhamdulillah kita hari ini bisa melaksanakan aksi nyata pada modul 1 pada guru penggerak ini. Mudah-mudahan di tempat yang mulai ini kita dapat maghfirah barokah darinya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Agung, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad, yang telah memberi petunjuk dari jalan kegelapan menuju cahaya yang benderang, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya dia mau menjaga kita dapat syafaatul uzma darinya. Bapak guru calon guru penggerak yang insya Allah dirahmati Allah, Bapak Ibu rekan seperjuangan insya Allah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah di hari ini kita bisa melaksanakan tugas di antara pada aksi nyata pada modul 1.4 calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan pelaksanaan kita berjalan dengan baik dan lancar. Yang mana di SD kita, SD 1 Karangmulia, mempunyai visi dan misi yang harus kita laksanakan, yaitu terciptanya siswa berprestasi yang berlandaskan iman dan takwa. Juga dari misi SD 1 Karangmulia ini adalah meningkatkan siswa berprestasi, berbudi luhur dan berakhlakul karimah. Yang mana visi ini dan misi ini bisa berjalan kalau ada kerjasama dari yang satu dan yang lain, jelasnya dari Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih kepada calon guru penggerak Angkatan 11 di Kabupaten Pangandaran ini yang akan berjuang melaksanakan, menyelesaikan tugasnya yang insya Allah kedepannya
akan berjuang demi kemajuan SD kita ini. Mari kita untuk teman-teman sekalian dukung calon guru penggerak ini, walaupun kita fasilitasi dengan berbagai sarana dan prasarana. Alhamdulillah kalau sampras yang kita miliki itu sudah lengkap. Juga mudah-mudahan dengan kelengkapan sarana prasarana ini proses kegiatan belajar mengajar bisa akan lancar. Dan mari kita saling memotivasi antara guru yang satu sama yang lain, apalagi guru penggerak, yang kita saling kerjasama untuk meraih cita-cita serta kita kerja keras. Kita dorong agar tercapai dari tujuan pembelajaran ini. Jadi kita selain itu ya, kita membuat tugas, kita beri semangat, kita semua keras, tidak ada kata tua untuk belajar, tidak ada kata-kata kegagalan. Lakukan kesempatan yang sedang diperjuangkan ini agar kita semua bisa meraih cita-cita dan kita bisa mewujudkan visi dan misi dari SD 1 Karangmulya. Mungkin sekian saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kegiatan ini kita berjalan dengan lancar. Dan mari kita sama-sama dengan ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu terima kasih dan saya kembalikan lagi kepada pengatur waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Heni Rosmiati yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian modul 1.4, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Bapak Seno Waluyo SPD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangmulya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Karangmulya. Alhamdulillah di siang ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kegiatan ini dari awal sampai akhir. Alhamdulillah untuk guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11, saya sudah memasuki modul 1.4 di mana ada penyampaian untuk penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini saya selaku calon guru penggerak meminta dukungan dan motivasi dari Ibu Kepala serta dari rekan guru semua supaya dalam kegiatan ini saya dapat berjalan dengan lancar sampai nanti di bulan Desember. Untuk modul 1 itu sampai 1.4 berarti ada 4 agenda, di mana nanti saya akan menyampaikannya dari awal sampai akhir dengan menerapkan apa yang ada di sekolah kita. Untuk modul ini yaitu kita berpatokan seperti pepatah Ki Hajar Dewantara ya. Kita itu harus menuntut ya, seperti itulah ya, Tuku Handayani ya. Untuk materinya sudah jelas judulnya penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif.
Yang pertama, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita. Jadi pihak sekolah, baik guru, kepala sekolah, siswa, semuanya kita harus saling bekerja sama, berkolaborasi di dalam dunia pendidikan khususnya, supaya terwujudnya disiplin positif di sekolah, di mana kunci disiplin itu adalah hal yang utama untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang nomor 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nomor 5, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain supaya mendapatkan kepatuhan. Kalau hanya kita sebagai pendidik, kita disiplin baik di dalam berpakaian, di dalam jadwal pelajaran, ya itu disiplin. Masih banyak yang lainnya bentuk disiplin, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin menyatakan untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan pada saat ini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus disiplin yang kuat. Maksud disiplin di sini yaitu disiplin pribadi dan motivasi internal. Jadi untuk menciptakan siswa yang berkualitas, kita juga harus menanamkan disiplin baik diri kita maupun peserta didik. Yaitu yang disiplin pribadi, yaitu kalau sebagai kita itu datang tepat waktu, terus menyampaikan materi sesuai jadwal, terus berpakaian juga termasuk itu adalah disiplin. Dan motivasi internal, yaitu dorongan atau keinginan yang akan kita buat siswa nanti seperti apa, ya. Karena gambarannya itu siswa itu bagaikan sebuah komputer, di mana komputer itu kalau kita menginstal dengan yang baik pasti bisa bermanfaat untuk banyak orang, ya, seperti itu. Disiplin menurut Diagnosis yaitu menyatakan bahwa kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dan murid. Disiplin diri dapat menggali potensi seseorang menuju sebuah tujuan. Contohnya kalau kita disiplin, ya, kita pengen berangkat tepat waktu, otomatis kita harus berusaha menggerakkan hati kita, jangan kalah dengan rasa malas, seperti itu. Terus sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin pribadi berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Intinya kalau kita sudah disiplin, kita akan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diamanahkan kepada kita, baik di dalam pekerjaan
maupun tugas yang lain, karena sudah merasa bertanggung jawab atas amanah yang diembannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, nilai kebajikan adalah nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pasti setiap orang mempunyai keinginan yang ingin dicapai, ya, entah di karir, di pekerjaan, di usaha, ya. Termasuk kita sendiri sebagai pendidik, kita mempunyai keyakinan bahwa anak yang kita didik nanti akan menjadi anak yang sukses, berguna bagi bangsa dan negara, serta hidupnya itu melebihi apa yang kita alami sekarang. Itu termasuk dari tujuan yang ingin dicapai. Nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal profil Pancasila, ya. Di situ di profil Pancasila itu sudah mencakup semua apa yang ada, ya. Yang nomor 3, sebagai institusi atau organisasi saling memiliki nilai kebijakan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, dan latar belakang. Jadi untuk yang ini yaitu kayak kita di organisasi atau kita di institusi, ya, di dunia pendidikan khususnya, kita mempunyai nilai-nilai kebijakan yang khususnya yaitu berpihak kepada siswa di dalam pembelajaran. Dan termasuk tidak membedakan dari bahasa, ya, karena di kita juga itu bahasanya campur, ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada yang bahasa Indonesia dan sebagainya. Termasuk agama juga bermacam-macam di wilayah kita. Alhamdulillah di sekolah kita agamanya sama, ya, yaitu agama Islam semua. Dan latar belakang ini di mana kita terlahir dari keadaan yang berbeda-beda, ya. Jadi latar belakang keluarga kita ada yang dari keluarga sudah mapan, ada yang dari keluarga tadinya sederhana, ya. Jadi semuanya tidak saling membedakan, jadi sama, ya. Jangan dari perbedaan itu menjadi perpecah belahan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, yang nomor 1. Yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang merdeka dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini yaitu untuk, dari sini ada gambarannya, ya. 1, 2, 3 itu semuanya ada penjabarannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu tingkat terendah dari motivasi manusia. Mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Ya, ini untuk kayak yang menghindari hukuman itu adalah mereka menghindari dari sebuah pertanggungjawaban, di mana kayak itu mencari rasa aman, mencari
tidak ingin adanya perubahan ya. Kalau kita bisa berani mengambil resiko, otomatis kita menjadi termotivasi, karena semuanya itu ada tantangan dan ada hambatannya. Pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpengaruh kebutuhan mereka. Tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat internal ya. Karena ini termasuk penghindaran diri sendiri, berarti ini masuknya ke internal atau pribadi ya, dimana diri pribadi ini dia tidak mau mencari resiko yang lebih lagi. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, contohnya satu tingkat di atas motivasi, mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Contohnya, kalau yang ini adalah bisa di dalam perlombaan ya, atau dalam prestasi. Mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan suatu penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Kalau contohnya anak yang berlomba itu dia mendapatkan juara 1, otomatis dia hatinya senang, mendapatkan pengakuan baik dari guru, dari orang tua serta lingkungan, di mana pengakuannya itu merupakan harga yang paling dia bahagia ya, seperti itu. Nah, ini bersifatnya eksternal ya. Jadi ini adalah motivasi yang berasal dari luar, bukan dari diri sendiri. Jadi mereka melakukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang sekelilingnya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu atas apa yang diyakini dan dihargai mereka. Melakukan karena ingin menjadi orang yang meyakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat orang disiplin, positif karena motivasi internal ya. Kalau udah punya dukungan atau motivasi yang ingin diraih, otomatis sebagai siswa dia akan menjadi lebih giat dalam belajar. Seperti halnya kita, kalau kita sudah termotivasi di dalam dunia pendidikan, kita tidak akan mengeluh apa yang sedang terjadi. Contohnya di dalam kemajuan teknologi, semua sekarang menggunakan aplikasi ya dan sebagainya. Kalau kita sudah berani mencoba, saya yakin asik. Bukan rasa takut yang didapat, tapi malah rasa senang, asik, bisa mengoperasikan dengan bahagia. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah yang berasal dari pihak guru yang memberikan atau siswa yang menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa bersifat fisik atau ucapan yang membuat siswa akan menjadi disiplin. Contohnya kalau kita di kelas, contohnya kelas atas dan kelas rendah, kadang-kadang ada guru yang terbawa suasana ya, siswanya sulit diatur. Kita membuat hukuman tanpa adanya kesepakatan. Contohnya anaknya nggak mau duduk, kita bilang, oke, kamu lari terus, nanti nggak usah ikut pelajaran. Itu termasuk hukuman dalam bentuk ucapan ya. Tanpa kita sadari, kita sudah mengeluarkan bentuk hukuman, tetapi di dalam hal ini kita tidak berdasarkan kesepakatan kelas ya.
Konsekuensi sudah direncanakan atau disepakati dan disetujui oleh guru dan murid. Ini adalah dalam bentuk kesepakatan, ya, di mana sebelum diadakannya pembelajaran, guru dan siswa itu mempunyai kesepakatan di kelas, ya. Contohnya di dalam menjaga kebersihan kelas. Jadi kita punya sepakat dulu. Contohnya kalau makan, buanglah sampah pada tempatnya. Terus kalau guru, ya, dan siswa datang tepat waktu, itu termasuk kesepakatan kelas antara guru dan murid. Yang dibuat guru atau pihak sekolah dan murid mengetahui konsekuensi yang sudah dibuat jika melanggar. Ya, contohnya ini kalau seperti tadi sudah dibuat, kalau dilanggar kita punya kesepakatan apa sih yang akan kita berikan dari melanggar kesepakatan tadi, kan seperti itu. Contohnya kalau siswa datang terlambat, dia suruh berdiri di depan kelas berdoa dulu, bisa, ya. Tuh. Kalau siswa belajarnya rame terus, siswanya disuruh duduk, bisa, ya. Itu termasuk kesepakatan, ya. Beda dengan penghukuman. Kalau menghukum itu aturan yang dibuat secara pribadi. Kalau kesepakatan itu sudah kita bermusyawarah antara siswa dan guru. Proses yang ketiga adalah restitusi. Proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi merupakan kolaborasi yang dapat menentukan berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah. Jadi restitusi di sini yaitu adalah antara guru dan siswa mencari solusi jalan terbaik apa dari masalah yang dihadapi. Ya, contohnya ada siswa yang bertengkar. Dari siswa itu kita jangan menghukum, jangan menghakimi, tapi kita duduk bersama mencari masalahnya apa, mencari solusinya apa. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Prosedur yang pertama adalah prosedur keyakinan kelas, yaitu murid di sekolah menceritakan aturan yang akan dibuat. Jadi kalau keyakinan kelas itu seperti kita mempunyai tadi kesepakatan, ya. Nanti dari keyakinan kelas itu kita simpulkan lagi menjadi kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu seperti halnya masih berangan-angan banyak, nanti setelah itu kita rumuskan apa yang menjadi pokok untuk di kelas sebagai aturannya, yaitu murid menceritakan aturan yang akan dibuat. Jadi guru menanyakan kepada siswa keyakinan kelasnya apa saja, ya. Nanti siswa menyampaikan, guru menulis di papan tulis, ya. Siswanya ada 20 pendapat, oke, kita tampung semua 20 pendapat itu. Setelah dari itu nanti kita sinkronkan ke yang lebih mendetil lagi, ya. Terus yang kedua, mencatat masukan dari setiap siswa di papan tulis, ya. Tadi sudah dibahas, semuanya ditulis di papan tulis, semua masukan dari siswa. Karena ini sifatnya kita musyawarah, semua aspirasi baik dari siswa, dari guru kita tampung semua. Nanti kita cari solusinya. Yang ketiga, susunan kalimat keyakinan kelas, ya. Disusun kalimatnya, ya, dari yang rutut dari atas sampai bawah itu dengan adanya keterkaitan di kelas.
Yang hormat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi setelah siswa menyampaikan, sudah ditulis, kita meninjau lagi apa sih sekiranya yang paling penting di kelas kita dan apa yang paling bermanfaat jika diterapkan di kelas kita. Terus yang nomor 5, tinjau ulang keyakinan secara bersama-sama. Jadi keyakinan yang sudah kita bikin, kita secara bersama-sama dengan siswa meninjau, melihat. Jadi nanti yang dari 20 itu kita simpulkan menjadi contoh jadi 10. Nanti yang paling penting yang mana. Terus yang terakhir, keyakinan kelas dipasang di tempat yang mudah dibaca dan dilihat. Setelah selesai, setelah sepakat semua antara guru dan siswa, nanti kita dipasang di tempat yang mudah dilihat. Contohnya bisa di ruang kelas dekat pintu atau dekat papan tulis, itu pasti menjadi kelihatan dan siswa tahu ya. Sebenarnya kalau dulu itu ini masuknya ke peraturan kelas ya, peraturan kelas atau tata tertib kelas, tapi sekarang mah menjadi keyakinan kelas. Jadi dengan bahasa pendekatan kepada siswa sehingga siswa itu lebih tahu dan kayak bahasa keibuan, jadi lebih dekat dengan siswa. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup adalah seperti fisiologis, contohnya kesehatan, rumah, makan ya. Jadi kebutuhan hidup itu ya, itu yang pertama adalah kesehatan ya. Jadi kalau kita sehat, semua aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Terus rumah termasuk dalam kebutuhan hidup karena tempat kita untuk beristirahat. Makan juga, kalau kita tidak makan kita akan lemas ya. Itu termasuk dalam kebutuhan hidup. Yang berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima berhubungan dengan orang lain seperti keluarga, teman, rekan kerja, komunitas. Ini adalah bentuk rasa kita di dalam, contohnya yaitu di dalam keluarga pasti ada bapak, ibu, anak, semuanya mempunyai hubungan emosional yang dekat ya. Terus kalau di sekolah, kita semua kepala sekolah, rekan guru, semuanya itu mempunyai hubungan emosional sebagai tenaga pendidik yang ada di sekolah ya. Itu dengan tujuannya memajukan sekolahan. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan dan kemampuan kekuatan mencapai sesuatu menjadi kompeten, terampil dan prestasi. Ini di dalam pendidikan, yaitu untuk berprestasi terampil kita harus menggali potensi anak ya. Anak itu sebenarnya bisa berpotensi jika diarahkan dengan kemampuan si anak tersebut ya. Jangan kita memaksakan apa yang kita inginkan tapi si anak belum tentu bisa. Tapi kita melihat apa yang anak mampu dan anak bisa, kita mengarahkan. Nanti kita melihat, oh si anak bisanya di sini, si anak bisanya di sana, dalam materi apa, seperti itu. Yang berikutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan yang tinggi dapat memilih kebebasan untuk menentukan pilihan di masa depan dengan belajar di mana saja. Contohnya, kalau sudah dari SD, anak akan melanjutkan ke SMP, apa ke MTS, kita ikuti. Anak itu sebenarnya sedang menjadi jati diri. Mau seperti apa ke depannya,
karena sebagai orang tua itu pasti kita mengarahkan ke hal yang lebih baik. Yang terakhir, kesenangan adalah di mana kita dapat mencari dengan bermain. Ya, kesenangan itu adalah ini untuk menghibur hati. Ya, contohnya kalau sedang tidak mood, apalagi nggak enak, bisa kita bermain. Contohnya kalau anak-anak itu biasanya mereka melampiaskan dengan bermain bersama teman-temannya, ya. Kebutuhan dasar manusia. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam berpikiran, tempat menyiapkan gambaran dari semua yang diinginkan, bisa seperti orang-orang, hal apa yang saja yang terbaik dalam hidup yang membuat bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu seperti tadi, sandang, pangan, papan, itu semuanya itu ada dalam pikiran, ya, dalam tempat di mana kita itu bisa mencari kebahagiaan melalui versi kita masing-masing, ya. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita ada, kalau kita mensyukuri, pasti kita akan menikmati apa yang sudah kita punya. Bila guru dapat membangun interaksi memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai kebajikan. Jadi yang di sini itu kita sebagai guru harus memberdayakan apa yang ada di siswa. Jadi siswa itu akan merasa, saya merasa dibimbing, saya merasa diarahkan apa yang saya miliki sehingga mencapai nilai-nilai dasar sebagai seorang peserta didik, ya. Restitusi 5 posisi kontrol. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diens Goses dengan pendekatan restitusi, yaitu ada 5, ya. Yang pertama penghukuman dengan bahasa tubuh, ya, dengan nada tinggi, tangan menunjuk, itu termasuk dalam kata penghukuman. Kalau kita berbicara pada anak dengan nada keras, sebenarnya sudah masuk ke penghukuman, termasuk bahasa tubuh, ya. Kalau kita pandangan kita ke siswa dengan mata yang tajam, itu sudah termasuk ke penghukuman. Serta menunjuk tangan, ya, ke siswa, itu sudah termasuk kategori penghukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah, bahasa tubuh lemas, nada halus, ya. Di sini yaitu adalah pengakuan, di mana siswa kalau ada yang nakal, ditanya, dia menggunakan bahasanya, ya, seperti itu, bahasanya udah nadanya udah lemas, itu berarti dia udah mengaku sebenarnya. Kalau kita belajar ini, kita tahu, oh dia berarti sudah mengakui apa yang sebenarnya dia lakukan. Terus teman, nada suara lembut, akrab, bercanda. Ini kalau siswa dengan siswa, biasanya dengan nada suara yang akrab serta bercanda, ya. Sama dengan kita juga sebagai pendidik pasti kita bercanda, tertawa, itu menunjukkan teman dan keakraban kita. Yang keempat, pemantau, ya, dengan suara datar atau formal. Ya, ini seperti halnya dengan atasan, ya. Biasanya menggunakan suara datar atau menggunakan bahasa formal, ya. Tidak ada istilahnya bercanda
Jadi kita menghargai atasan kita. Yang terakhir, manajer. Nada suara tulus mendekat ke murid. Nah, yang manajer ini yaitu adalah kita berbicara dengan murid ditanya masalahnya apa yang mereka lakukan, kenapa melakukan seperti itu. Kita seperti sedang menginterogasi apa yang murid lakukan. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu yang pertama berbuat salah itu tidak apa-apa. Contohnya ini ya, dengan kita meyakinkan si anak dengan cara mengatakan berbuat salah itu nggak apa-apa. Jadi si anak kecil itu sok berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi nanti kita mengetahui, oh sebenarnya si anak ini seperti ini ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Contohnya kalau siswa melakukan mengerjakan salah, udah kerjakan aja nggak apa-apa ya. Semua orang pasti akan mengalami yang kesalahan seperti itu ya. Kita bisa menyelesaikan masalah ini ya. Contohnya di dalam matematika misalnya ada anak yang sudah putus asa di depan tidak bisa mengerjakan, nangis. Kita dorong ya dengan oke, kita bisa. Kalau kita berusaha kita pasti bisa ya, seperti itu. Kita memotivasi ya. Bapak Ibu tidak mencari solusi yang salah, tapi mencari solusi yang baik ya. Jadi kita jangan menyalahkan, tapi kita mencari jalan yang terbaik seperti apa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Perkataan ini mungkin asing didengar guru, namun jika dikatakan tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Ini seperti bentuk penekanan supaya dia lebih mengaku apa yang telah dilaksanakan. Kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambahkan sikap baru ya. Yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi, kalau di sekolah itu, apa sih yang kita percaya di kelas kita? Tentang keyakinan apa sih yang ada di kelas kita? Ya, itu kita menanyakan. Terus, apa bayangan kita tentang kelas ideal? Ya, kita menanyakan kalian itu angan-angan apa yang akan anak itu untuk capai. Terus kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Tujuan dari penerapan keyakinan kelas yang pertama mewujudkan merdeka belajar murid, dan murid akan diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tentang keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, juga gagasan secara terbuka dan kontekstual dan demokratis ya. Di sini silakan berpendapat ya, apa yang murid ingin sampaikan. Nomor 2, mewujudkan disiplin positif kepada murid yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana murid dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri tanpa adanya tekanan. Jadi setelah dibentuk harus dijalankan ya, tidak boleh ada paksaan karena udah menjadi kesepakatan. Nomor 3, membentuk karakter yang positif pada murid melewati kebiasaan-kebiasaan positif berperilaku serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, guru dan murid. Yang keempat, menumbuhkan adanya semangat belajar kepada murid. Ya, ini sudah termasuk dalam memotivasi juga ya, supaya murid lebih giat dalam belajar. Oke, sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya
Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang atau yang kurang pas. Sebelum saya tutup, silakan nanti kalau ada yang bertanya kita sharing saja, tukar pendapat apa yang ada di unek-unek kita sampaikan saja secara bersama-sama. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Senior SPD yang telah memaparkan aksi nyata pada modul 1.4. Dari penjelasan tadi saya sangat tertarik tentang hukuman yang diberikan kepada anak, yang mana tadi Bapak jelaskan bahwa hukuman itu jangan bersifat fisik atau berkata-kata kotor. Memang betul kalau anak sekarang diberi hukuman secara fisik, bukannya anak nurut, tapi anak itu akan lebih brutal. Lebih baik hukuman ini kita beri saja hukuman yang sifatnya mendidik. Contohnya saja ketika anak melakukan kesalahan, beri hukuman anak untuk memungut sampah, atau yang lebih bersifat mendidik lagi, anak diberi tugas untuk esok harinya. Karena di SD kita sudah terbiasa sholat berjamaah, sholat duha, anak disuruh menjadi imam. Atau juga anak disuruh membaca hafalan surat-surat pada juz amma itu, sehingga anak itu tidak merasa dihukum dan anak itu tidak merasa dihakimi. Untuk itu mari kita wujudkan di SD kita, biasakan tanamkan hukuman yang seperti ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatan dari Ibu Kepala Sekolah. Penguatan ini sungguh sangat membangun, memotivasi kita, khususnya untuk saya di dalam melaksanakan CDP. Betul apa yang dikatakan Ibu, semuanya sekarang kita merubah paradigma yang tadinya menggunakan gaya-gayanya fisik, hukum lama itu kita merubah dengan memberikan siswa supaya lebih aktif dan lebih bermanfaat, karena yakin siswa itu sebenarnya dia itu baik, tetapi karena ada sesuatu jadi siswa itu perlu kita arahkan yang lebih. Silakan selanjutnya ada yang mau bertanya lagi, silakan Bu. Bagaimana cara kita sebagai guru memberikan hukuman untuk siswa yang melanggar namun tidak tercatat dalam kesepakatan atau keyakinan kelas? Jadi bagaimana kita memberikan hukuman tapi tidak diprotes oleh siswa karena itu di pelanggaran itu tidak tercatat di dalam keyakinan. Oke, sebelum saya jawab, mungkin ada yang mau menjawab dulu. Adanya nyambung dari tadi. Walaupun hukuman tidak tercatat di dalam tata tertib, biasanya dalam tata tertib di kelas terpampang, anak yang melanggar peraturan harus dihukum yang ada itu. Ini biasanya tidak ada tertulis di dalam peraturan. Walaupun tidak tertulis, alangkah lebih baiknya walaupun hukuman itu tetap dilaksanakan, jangan menyangkut yang atau nantinya memasuki ranah hukum, apalagi kita sebagai pendidik yang sangat dilihat oleh masyarakat. Kita salah sedikit pun banyak salah, apalagi kita melakukan salah. Jadi tadi katakan hukuman beri saja yang sifatnya mendidik. Terima kasih. Oke, itu adalah gambaran dari Ibu Kepala. Saya sedikit menambahkan. Jadi untuk aturan yang tidak tertulis di dalam keyakinan kelas tadi, kita mencari dulu apa sih yang menyebabkan anak bisa melakukan hal itu. Jadi kita harus menanyakan dulu, ya, apa bisa tentang terlambat, alasannya apa. Jadi kita
telusuri dulu apa sih ya, jadi baru kita tahu oh sebenarnya si anak ini tadinya mau berangkat ada masalah apa di jalan gitu kan. Jadi kita tahu sebelum kita menghukum atau melihat keyakinan kelas, tanyakan dulu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Mungkin seperti itu Bu. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Oke, sudah tidak ada. Saya akhiri untuk materi ini. Mohon maaf atas ucapan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Seno Waluyo SPD yang telah memaparkan dan menyampaikan modul 1.4. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memotivasi kita sebagai guru-guru supaya menjadi guru yang lebih teladan lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita telah sampai kepada penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya selaku pengatur acara telah menyampaikan yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.